Mah, hampir mah. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, baik yang hadir di Inten Jalan Bandung ataupun yang hadir dalam pertemuannya via Zoom, Bapak Ibu semuanya. Semoga senantiasa sehat kayak gitu di pagi yang cerah, namanya hatinya juga berbunga-bunga. Nah, apalagi di tanggal muda seperti itu. Nah, Alhamdulillah pada pagi hari ini kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, baik yang hadir di Inten Jalan Bandung ataupun yang hadir via Zoom, Bapak Ibu, kami sangat berterima kasih atas kehadirannya. Jadi sama seperti ketika kami menyambut putra-putri Bapak Ibu di hari pertamanya datang ke Inten, kita mulai pembelajaran itu tanggal berapa Ibu? Berapa Ibu? Berapa Ibu? Tanggal 13 Juli, Bapak Ibu. Oke, jadi tanggal 13 Juli kami menyambut anak-anak di hari pertama. Nah, seminggu pertama kami masuk kelas kepada anak-anak berkaitan dengan pengenalan-pengenalan materi UTBK. Nah, di minggu selanjutnya kita masuk ke materinya pengarahan. Kami juga duduk sama dengan anak-anak seperti Bapak Ibu pada pagi hari ini. Bedanya Bapak Ibu di pagi hari kayak gitu kan, kami dengan anak-anak di sore hari. Jadi sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu di Proses Inten Jalan Bandung ataupun yang masih kita bertemunya via online Bapak Ibu. Yang via online Bapak Ibu, harapan kami ketika mengada kesempatan untuk bertatap muka secara langsung, monggo. Kami sangat senang atas kehadiran Bapak Ibu ketika mampir nantinya ke Inten Jalan Bandung. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa, berikan kemudahan, kelancaran untuk acara kita pada pagi hari ini, serta kelancaran putra-putri kita belajar ke depannya. Nah, berdoa dipersilahkan. Amin ya robbal alamin ya. Ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, agenda pada hari ini kita akan banyak diskusi, Bapak Ibu. Nanti akan ada dua sesi. Yang pertama adalah sesi pengarahan umum yang akan disampaikan oleh Koordinator Utama Jalan Bandung, Bu Aisyah, seperti itu. Dan yang kedua nanti akan ada sesi klasikal, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan yang mengundang Bapak Ibu semuanya untuk datang ke sini, disampaikan wali kelasnya, nanti akan bertemu di setiap ruangan di internnya, sehingga kita bisa diskusi lebih bahasa gengsinya TikTok, Bapak Ibu. Nah, kalau dulu kita curhat-curhatan. Nah, sekarang anak-anak akan TikTok, kemarin sudah dengan wali kelasnya, sekarang kami pengen TikTok dengan Bapak Ibu semuanya. Oleh karenanya, Bapak Ibu, materi hari ini sebenarnya sesuai dengan yang tertera di undangan yang diterima Bapak Ibu. Nah, undangannya isinya apa Bapak Ibu? Sudah datang. Siapa? Oke, jadi kita pada pagi hari ini Bapak Ibu agenda utamanya adalah dua, berkaitan tentang sosialisasi program di Inten Jalan Bandungnya Bapak Ibu, dan juga bagaimana kita kenal lebih dekat wali kelasnya putra putri Bapak Ibu akan mendampingi. Nah, karena kami tidak bisa berdiri sendiri. Nah, dengan dinamika perubahan SNPMB, kepanjangannya SNPMB apa Bapak Ibu? Seleksi penerimaan mahasiswa baru, kurang satu kata Bapak Ibu, depannya N. Nasional, terima kasih lah. Mungkin kalau zaman Bapak Ibu namanya Sipen Maru. Nah, ini bukan uang PTN. Waduh, maaf kita ternyata beda jauh generasinya seperti itu. Oke, jadi kalau sekarang namanya adalah SNPMB,
Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, yang pertama jalurnya adalah SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Yang utamanya adalah nilai rapot anak-anak dari semester 1 sampai semester 5 di tahun ini. Plus prestasi akademik atau prestasi non-akademiknya. Nah, yang kedua adalah SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tulis. Walaupun yang ditulis sebenarnya hanya oret-oretan, Bapak Ibu. Mereka mengklik sebenarnya. Harusnya SNBK, Seleksi Nasional Berbasis klik-klik-klik, gitu kan. Nah, jadi itu. Yang ketiga adalah ujian mandirinya. Nah, masing-masing SNBP, SNBT, dan juga mandirinya, mereka punya daya tampungnya yang berbeda-beda. Nah, SNBP daya tampung minimalnya berapa, Bapak Ibu? 20%, betul, betul. Nah, SNBT daya tampungnya minimalnya adalah 30%. Sementara yang ujian mandiri daya tampungnya minimal 50%. Nah, SNBP tidak terserap, bergeserlah ke SNBT. SNBT tidak terserap, kuotanya akan pindah ke ujian mandirinya. Nah, sehingga Bapak Ibu kami di Inten, kita memfasilitasi semua proses pembelajarannya. Baik itu yang SNBP, SNBT, sampai nantinya seleksi nasional ujian mandirinya. Nah, dan di dalamnya ada IUP, International Undergraduate Program, kelas khusus internasionalnya. Jadi satu paket. Loh, kenapa Mas? Kok enggak SNBP saja? SNBP kan putra-putri kami sudah belajar nih dari kelas 10 sampai kelas 12 nih. Kenapa Mas kok enggak stop di SNBT saja? Kan itu semuanya tulis nasional kayak gitu kan. Nah, tidak ada uang gedungnya. Nah, kenapa? Sampai nanti yang IUP-nya. Nah, hari ini itulah yang akan kita bahas, Bapak Ibu semuanya. Oleh karenanya, Bapak Ibu, HP-nya nanti tidak usah dipakai untuk foto, Bapak Ibu. Memorinya disimpan. Nah, biar nanti ketika putra-putri Bapak Ibu lolos, kita punya banyak fotonya. Nah, oke. Itu harapan kami. Jadi materi hari ini akan kami bagikan setelah sesi acara hari ini, maksimal di hari Senin ataupun dari Selasa untuk kerapiannya. Sekaligus kami kirimkan kalender akademik putra-putri Bapak Ibu pembelajarannya selama setahun ke depan. Seperti itu, dan hal lainnya yang kita bicarakan hari ini akan disampaikan oleh wali kelasnya masing-masing, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau nanti di akhir ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu ajukan, monggo bisa ditulis di handphonenya, kayak gitu kan lah. Nanti kita diskusikan di akhir. Nah, jadi hari ini poin kita memang kita diskusi, Bapak Ibu juga lebih baik daripada kami, gitu kan. Tapi izinkan pada pagi hari ini kami menjelaskan berbagai hal tentang proses penerimaan ujian masuk perguruan tinggi negerinya, gitu kan, serta perjalanan intens selama 1 tahun ke depan, Bapak Ibu semua. Nah, oleh karenanya saya berikan kesempatannya kepada Bu Aisyah, jadi akan memaparkan selama kurang lebih 60 menit ke depan berkaitan tentang program pembelajaran di proses internnya. Nah, monggo Bu Aisyah. Ya, Gitu baik, kan. terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas ringannya perjalanan Bapak Ibu ke sini. Doa kami itu turut meringankan perjuangan adik-adik 1 tahun ke depan. Amin. Ya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah mempercayakan kepada kami sebagai pendamping belajar putra-putri Bapak Ibu 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan kami bisa amanah, terlebih nanti adik-adik dapat bonus lulus di pilihan pertama masing-masing. Amin. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi next slide. Pertemuan orang tua ini dirancang dalam rangka kita berkoordinasi supaya peluang putra-putri Bapak Ibu dapat pilihannya lebih besar. Nah, jadi nanti di sini kita akan bekerja sama Bapak Ibu. Bekerja sama seperti apa Mbak? Bekerja sama supaya putra-putri Bapak Ibu itu kuat berdiri di atas dengan segala terpaan kondisinya saat ini.
Jadi di sini kemarin kami sudah menyampaikan pengarahan 1 tahun mereka harus seperti apa di Inten. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu turut mendukung hal itu. Nah, maka di sini juga kami menyampaikan hal yang sama Bapak Ibu. Kenapa? Supaya kalau kami ngomongnya A, jangan sampai nanti Bapak Ibu ngomongnya B. Nanti anaknya bingung jadinya yang dilakukan C gitu kan. Jadi bukan keinginan kami, bukan keinginan orang tua, dia jalan sendiri seperti itu. Nah, di sini kami menginginkan adanya keseragaman pemikiran Bapak Ibu. Makanya kami mengundang Bapak Ibu semuanya hari ini supaya kita bisa satu visi. Nah, next. Oke. Bapak Ibu, selama 13 tahun di Inten ya, saya melihat beragam macam karakter orang tua Bapak Ibu. Ada yang bosi. Bosi itu ya sudah pokoknya kamu belajar jam segini kamu harus begini, jam begini kamu berangkat ke sini, nanti besok kamu pilihannya harus ini. Nah, ada yang seperti itu. Ada juga yang underestimate Bapak Ibu. Alana, oh, kamu pegang buku aja nggak pernah kok kamu mimpi mau dapat ITB. Ada juga yang indifferent. Jadi anaknya merasa, ma bakatku itu loh di softbook. Aku itu pinternya menghafal ma, bukan menghitung ma. Tapi nggak bisa, kamu pokoknya harus masuk statistika. Nah, berbeda dengan pemikiran anaknya. Jadi Bapak Ibu, di sini harapan kami adalah kami menginginkan supaya putra-putri Bapak Ibu bisa berpeluang lolos. Orang tua yang seperti apa sih Mbak? Di Inten yang nanti anaknya itu masuk UGM, masuk UI, masuk ITB, masuk UNER. Sejauh ini orang tua yang memiliki 3 sifat ini Bapak Ibu. Yang pertama encouraging. Jadi di situ mau memotivasi. Motivasinya nggak harus pakai kata-kata indah Bapak Ibu. Nggak usah kayak ngutip kata-kata Soekarno. Bermimpilah nak setinggi langit, kalau jatuh kamu di antara bintang-bintang. Nggak harus seperti itu Bapak Ibu. Jadi motivasinya cukup. Gimana nak sekolahnya hari ini? Aman? Nah, jadi cukup Bapak Ibu berempati. Jadi turut merasakan capeknya mereka, turut merasakan ya kekhawatiran mereka, ketakutan mereka. Karena kemarin sore, baru aja sore banget kemarin itu. Udah ada yang curhat ke saya nangis-nangis Bapak Ibu. Anaknya nangis-nangis. Kenapa? Karena dia merasa kurang siap untuk melakukan 2 program dalam tahun ini secara bersamaan. Nah, satu program itu adalah persiapan masuk PTN, satu program itu dia harus fokus ikut Pemprov. Ya, lomba-lomba itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dia meminta waktu ke orang tuanya, ma tahun ini aku tak fokus dulu lama, aku kejar PTN-nya dulu. Kalau untuk Pemprov-nya kan nanti itu waktunya masih 5 tahun. Jadi pun dicoba tahun depan itu masih bisa. Jadi untuk kondisi-kondisi psikis seperti itu Bapak Ibu mohon diperhatikan. Karena tidak semua anak itu memiliki ketahanan mental yang sama seperti Bapak Ibu. Jadi jangan dibandingkan perjuangannya dengan ketika masa Bapak Ibu. Alah Mbak, lah dulu loh saya harus memikir makan sendiri, mikir bayar kosan sendiri, mikir dulu bayar kuliahnya sendiri. Nah, zamannya sudah berbeda Bapak Ibu. Jadi mohon perjuangan Bapak Ibu yang dahulu itu tidak di copy paste ke putra putri Bapak Ibu saat ini. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu kami juga menginginkan orang tua yang nurturing, ngomong bahasa Jawanya, mengasuh. Jadi bisa mengarahkan, bisa menjadi teladan, itu harapan kami Bapak Ibu. Kenapa sih kok seperti ini Mbak? Karena kita harus memahami keadaan adik-adik saat ini Bapak Ibu. Kondisi adik-adik saat ini itu dalam beban yang sangat-sangat berat. Beban apa Mbak?
Ya kalau misal mereka TK, mereka nggak mikir, soalnya mereka pasti lanjut ke SD. SD pun mereka nggak mikir, pasti lanjutnya ke SMP. SMP juga lanjutnya ke SMA. Tapi ketika SMA, Bapak Ibu, mereka mulai berpikir harus dapat tempat kuliah yang bagus. Kenapa begitu? Itu berpengaruh pada 10 tahun yang akan datang. Jadi prospek kerja dia itu ditentukan dia nanti kuliahnya masuk lingkungan seperti apa. Bayangkan kalau putra-putri Bapak Ibu misalnya ada yang lolos ke UI. Di gerbangnya saja sudah disambut. Selamat datang putra-putri terbaik di Indonesia. Karena memang masuk ke sana tidak mudah Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, beban putra-putri Bapak Ibu saat ini adalah mereka pusing mikirin nilai rapotku semester 5 harus bagus. Kenapa? Ya, syukur-syukur kalau saya lolosnya jalur undangan. Kemudian mereka berpikir saya pun harus dapat ijazah. Jangan sampai nanti skor UTBK saya bisa dapat 800, tapi saya nggak dapat ijazah dari sekolah. Nggak bisa kuliah dong. Nah, jadi mereka harus mikirin nilai rapot, mikirin ijazahnya supaya keluar, mikirin juga saya kuliahnya jurusan apa nih yang tepat nih. Karena jangan sampai nanti saya sudah bisa diterima, ternyata kuliah setahun nggak cocok. Kasihan orang tua, keluar uang lagi. Nah, jadi kalau disimpulkan Bapak Ibu, beban mereka itu adalah beban cita-cita. Dan bisa jadi cita-citanya memang karena keinginan sendiri, bisa jadi cita-citanya itu adalah titipan dari orang tua. Nah, saya Lona pengen banget jadi dokter, tapi dulu terkendala biaya. Nah, sekarang saya sudah punya biaya, nak. Mau nggak kamu mewujudkan cita-cita saya? Ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Oke? Jadi mereka bebannya sangat banyak, Bapak Ibu. Coba kita bayangkan. Mereka bangun jam 5 pagi misalnya. Nah, habis ibadah, menyiapkan sekolahnya. Mereka berangkat ke sekolah. Kemudian masih kalau di sekolah ada ujian, ulangan harian, mereka harus belajar itu. Ditambah lagi catatan. Nah, mereka harus menyiapkan catatannya harus rapi. Belum kalau mereka anak yang aktivis, ikut ekstrakurikuler. Lalu ditambah lagi sorenya datang ke Inten gitu kan, belajar lagi di sini. Kemudian juga nanti di Inten masih dapat soal kuis untuk memastikan mereka bisa atau enggak. Belum lagi nanti mereka harus persiapan tryout di Inten. Habis itu soal tryout dikasih mereka masih ngerjakan tryout di rumah lagi. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau putra-putri Bapak Ibu ibaratnya bekerja dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam, gajinya berapa Bapak Ibu? Ya kan? Kalau mereka itu bekerja, gajinya berapa coba? Hanya kan itu adalah pekerjaan yang tidak ada gajinya Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu untuk masa depan mereka. Jadi Bapak Ibu, harapan kami adalah dengan beban yang seperti ini tidak mungkin juga kita ya udahlah saya dosen fisika, ayo PR fisikamu semua saya yang kerjakan. Kan tidak mungkin ya Bapak Ibu ya. Berarti gimana dong Mbak supaya mereka itu ya setidaknya bebannya lebih ringan lah. Nah, next Pak Wi. Jadi di sini Bapak Ibu yang bisa kita lakukan adalah bukan mengerjakan beban mereka, tapi kita menularkan motivasi ke mereka sehingga mereka tidak merasa berat melakukan beban tersebut Bapak Ibu. Dan motivasi ini bisa saja dari eksternal. Contoh, saya senang sekali ada orang tua itu yang setiap jam 3 sore itu sudah datang ke Inten bawain bekal. Mbak nitip ya buat anak saya. Saya yakin ketika anaknya makan itu, dia pasti juga mikir, mamaku setiap hari nganterin aku makanan kayak gini. Akan sangat mengecewakan kalau saya nggak bisa sukses. Jadi Bapak Ibu, di sini harapan kami adalah bagaimana caranya kita memberikan motivasi sehingga mereka berusaha lebih ekstra lagi dan merasa beban itu ya memang berat sih, tapi tetap harus diangkat kayak gitu. Nah, supaya ini Bapak Ibu,
rasa keinginan mereka untuk menjalani itu tetap hidup, Bapak Ibu. Karena kalau mereka sudah mogok, dalam saya nggak mau mikir, nggak mau tahu nanti mau lulus apa enggak, nanti mau kuliah apa enggak. Nah, itu sudah berbahaya sekali, Bapak Ibu. Jadi di sini kita benar-benar harus menjaga motivasi mereka, baik yang ada dalam dirinya maupun yang dari luar dirinya. Dari situ Bapak Ibu, salah satu daya upaya kami, nanti minta tolong ya, beberapa wali kelas sudah membagikan ke putra-putri Bapak Ibu. Tapi beberapa mungkin karena belum ada jadwal masuk ke kelasnya, bisa jadi nanti dititipkan ke Bapak Ibu. Apa itu Mbak? Nah, jadi ini kami sebut poster cita-cita Bapak Ibu, poster impian. Di sini mereka akan menulis nama saya, misalnya Anggraini, inginnya menjadi mahasiswa pendidikan dokter UI tahun 2027. Lalu di situ mereka akan mengisi komitmen belajarnya. Misal, minimal satu hari harus nyoba 20 soal. Minimal satu hari harus minimal belajarnya 2 jam. Itu harus spesifik Bapak Ibu. Jadi nggak boleh cuma dibilang, saya akan lebih rajin belajar. Itu tidak terukur. Jadi ini sudah kami sampaikan ketika kelas konsultasi kemarin. Begitupun misalnya ditulisnya, saya akan lebih rajin beribadah. Nah, seperti itu tidak kami izinkan Bapak Ibu. Jadi harus spesifik. Misalnya, saya akan menambah sholat tahajud per berapa hari. Saya akan berpuasa hari Senin dan Kamis. Saya akan sedekah. Nah, harus spesifik. Kenapa? Ketika itu tidak mereka lakukan dan mereka membaca itu, nah mereka ingat, oh ya, aku kan pengennya jadi mahasiswa dokter UI. Kemudian di situ Bapak Ibu, mereka juga kami minta menuliskan target skornya. Jadi kira-kira supaya lolos ke jurusan itu, skor UTBK-nya harus berapa sih? Supaya apa? Supaya tidak terlena Bapak Ibu. Dan seringkali Bapak Ibu, ini pengalaman anak wali saya ya, yang membuat seperti ini. Kemarin itu one shot langsung tembus. Jadi mereka UTBK itu udah pokoknya farmasi Unpad Kak, aku nggak mau yang lainnya. Ya udah, UTBK langsung dapat farmasi Unpad. Kenapa? Karena secara tidak sadar Bapak Ibu, poster ini akan mensugesti mereka. Ketika mereka lihat, mereka mendoakan, semoga saya masuk ke sana. Dan ini minta tolong nanti untuk ditempelkan di kamar mereka Bapak Ibu. Jadi mereka yang mengisi ini lalu ditempelkan di kamar di bagian yang terlihat setiap hari. Nah, minta tolong nih Bapak Ibu nggih dicek nggih nanti nggih. Oke. Next. Nah, jadi tadi Bapak Ibu nggih, mudah-mudahan dengan mereka memiliki tujuan yang lebih jelas, motivasi internalnya itu akan selalu tumbuh. Jadi di situ beban yang tadinya berat, akhirnya effortnya melebihi beban tadi. Usaha mereka melebihi itu. Jadi itu tidak terasa berat lagi Bapak Ibu. Dan ya tadi seperti saya sampaikan, lolos ke PTN itu hanyalah bonus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini tadi sangat diperlukan sinergi dari kita semua. Jangan sampai nanti hanya kuat di salah satu sisi Bapak Ibu. Misalnya kami ya, Bapak Ibu minta tolong ya kalau hari Minggu di tanggal-tanggal tertentu putra-putrinya tidak diajak berkegiatan karena ada tryout. Nah, tapi orang tuanya, nah, besok anterin mama ya, mama mau kondangan temennya mama menikah. Nah, jangan nanti program kami dipatahkan Bapak Ibu. Jadi di sini kenapa sih harus sampai kayak gitu banget Mbak? Oke, saya akan menunjukkan tingkat persaingannya ya Bapak Ibu ya, masuk PTN itu seperti apa. Next. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini jalur prestasi yang tadi disampaikan kuotanya 20-40% bergantung dari akreditasi sekolah. Contoh, UI ilmu hukum. Daya tampungnya memang 114, tapi peminatnya ada 1787. Artinya, kalau putra-putri Bapak Ibu ingin masuk jurusan ini di jalur eligible, ya ini yang tahun lalu Bapak Ibu ya, setiap tahun ada perubahan. Nah, di situ mereka harus mengeliminasi 1673 Bapak Ibu.
Jadi di situ kalau mau masuk ilmu hukum UI tahun kemarin, mereka harus mengeliminasi 1.673 anak yang lainnya. Artinya apa? Nilai rapot mereka harus benar-benar bagus. TKA kalau tahun ini sudah mulai, insya Allah mulai dipakai. Kalau tahun kemarin masih prematur Bapak Ibu ya, jadi belum matang. Macam apa? Sehingga tahun kemarin TKA itu belum dipakai. Tapi insya Allah tahun ini kabarnya karena sudah dimatangkan itu akan dipakai setidaknya untuk jalur undangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu untuk TKA pun kami ada program pendampingannya. Jadi nanti berdasarkan pengalaman tahun kemarin, anak-anak inten itu nilai TKA-nya sudah bagus Bapak Ibu. Hanya sayangnya nggak dipakai gitu. Tahun kemarin bagus nilai-nilai mereka, lebih tinggi lah dari teman-temannya kayak gitu. Sayangnya tahun kemarin belum dipakai kayak gitu. Nah, kemudian satu lagi Bapak Ibu, sertifikat prestasi. Jadi mohon kalau putra-putrinya menyampaikan, Ma boleh nggak aku daftar lomba Ma? Ini UNER ada Medspin Ma. Nah, difasilitasi saja kalau Bapak Ibu sedang ada rezeki Bapak Ibu. Toh daftarnya juga cuma berapa kan? Karena nanti kalau mereka menang Bapak Ibu, mereka bisa dapat sertifikat. Nah, nanti sertifikat itu bisa dipakai golden ticket ya, jalur khusus atau jalur prestasi ketika mereka memilih di UNAI. Seperti itu. Jadi nanti kalau ada olimpiade-olimpiade, monggo difasilitasi saja. Karena itu mereka sebenarnya sedang memperjuangkan jalur SNBP atau jalur undangan Bapak Ibu. Nah, ini jalur undangan. Persaingannya seperti ini. Ini yang jalur tes Bapak Ibu, SNBT berbasis tes. Nah, jadi karena berbasis tes Bapak Ibu, daya tampung akuntansi UI 91, peminatnya 2.720. Artinya yang harus dieliminasi sebesar 2.629. Waduh Mbak, kok lebih banyak? Iya, karena kalau SNBP tertolongnya adalah diambil dari beberapa sekolah saja yang akreditasinya bagus. Jadi di situ sekolah itu dapat jatah berdasarkan akreditasinya. Sehingga itu sudah mengeliminasi yang lain. Tetapi kalau melalui jalur tes Bapak Ibu, pesaingnya dari Sabang sampai Merauke. Anak lulusan kelas 12 sederajat SMA, MA, SMK boleh mengikuti UTBK. Plus, nah ada plusnya lagi Bapak Ibu. Anak gap year. Gap year itu bukan berarti mereka tahun kemarin nggak dapat loh Bapak Ibu. Gap year itu bisa aja tahun ini baru dapatnya FKG. Tapi karena dia pengennya FK, maka dia ikut lagi. Nah, jadi tingkat persaingannya sangat wajar kalau yang dieliminasi itu akan lebih banyak. Nah, ya udah Mbak, mandiri saja Mbak, kursinya banyak 50%. Jangan salah Bapak Ibu. Ini ya, ini data mandiri Bapak Ibu. Contoh ilmu hukum UI, daya tampung 30. Peminatnya 3.345. Jadi di situ yang harus dieliminasi 3.315. Artinya apa? Ya tingkat persaingannya akan semakin lebih ketat. Seperti itu. Jadi Mbak, dengan persaingan ketat seperti ini, apa nih strateginya Inten? Apa rencananya Inten gitu ya? Nah, ini salah satu yang tingkat persaingannya tidak seketat 3 jalur tadi Bapak Ibu. Sebenarnya ini juga jalur mandiri, hanya dia adalah kelas internasional. Jadi mana tahu nanti Bapak Ibu ya mempertimbangkan gitu ya, biayanya juga tipis-tipis kok Bapak Ibu dengan jalur mandiri. Jadi mana tahu kalau melihat anak saya jago bahasa Inggris Mbak, cocok. Kenapa? Karena nanti kuliahnya memang menggunakan bahasa Inggris. Kayak gitu. Jadi untuk jalur IUP ini Bapak Ibu nanti kami akan ada sosialisasi secara online. Kita undang Bapak Ibu dan apabila Bapak Ibu berminat putra-putrinya mengikuti ini, silakan nanti bisa kami dampingi. Pendampingannya apa Mbak? All, semua. Pertama, kami pretest dulu untuk TOEFL-nya. Kita cek. Oh, Dek, TOEFL-mu masih jelek, kamu harus dilatih dulu. Oh, Dek,
skormu udah siap buat tes, please berangkat buat cari sertifikat. Lalu nanti ada pembelajaran materinya, GMST, kayak gitu, itu kita ajarkan. Termasuk motivation letter, Bapak Ibu, motlet. Nah, itu juga kita bantu untuk cross-check, kayak gitu. Jadi, kita mengupayakan anak-anak itu bisa diterima di PTN, jalur apapun itu. Ini tadi untuk IUP, Bapak Ibu. Nah, next. Jadi, bagaimana nih Mbak tipsnya supaya putra-putri kami menang nih dalam persaingannya? Apa yang harus dilakukan? Nah, simpel Bapak Ibu. Program kami itu lebih membentuk karakter. Kok karakter Mbak? Kan butuhnya skor UTBK tinggi Mbak. Betul. Tapi Bapak Ibu, karakter yang baik itu akan membawa hasil akademik yang baik. Jadi di sini yang kami bentuk itu karakternya dulu. Kami ingin mereka disiplin, jujur, punya daya juang, punya daya tahan, bisa proaktif, bisa mandiri. Nanti kalau mereka punya ini, otomatis akademik itu mengikuti Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini semua kerja dari pagi sampai malam. Tujuannya itu saya yakin tidak hanya semata-mata supaya mereka masuk PTN kok. Pasti inginnya itu simpel. Mbak, kalau saya sudah tidak bisa mendampingi secara fisik, saya sudah tidak bisa mendampingi secara finansial, saya cuma ingin melihat anak saya jadi orang. Inginnya kan seperti itu, gitu, Bapak Ibu. Ingin lihat mereka mandiri ketika Bapak Ibu sudah tidak bisa, ya bantu mereka lagi, gitu. Maka itulah Bapak Ibu, program kami itu bukan bimbel, bukan bimbingan belajar. Kami adalah lembaga konsultasi. Kenapa? Kami ingin memperbaiki habit mereka. Kami ingin membentuk karakter mereka. Karena ujian zaman mereka berbeda dengan zaman Bapak Ibu. Dulu, termasuk zaman saya Bapak Ibu, itu masih enak. Paper, kertas. Saya kesulitan sejarah, saya ganti ke geografi. Saya bingung ekonomi, saya ganti ke bahasa Indonesia. Itu kalau pakai kertas Bapak Ibu. Sekarang ujiannya pakai komputer. Diberi waktu 3 jam 15 menit duduk manis di depan layar komputer. Ketika pelajarannya matematika, nggak bisa kita alihkan ke literasi bahasa. Nggak bisa kita alihkan ke penalaran umum. Jadi ya itu saja Bapak Ibu. Bisa nggak bisa, itulah yang harus dikerjakan. Ngerinya Bapak Ibu, satu soal nggak sampai 1 menit. Satu soal itu nggak sampai 1 menit. Jadi dari situ Bapak Ibu, ya berat ya Mbak, anak sekarang, ya berat Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini program utama kami adalah konsultasi yang mana setiap pertemuannya terarah Bapak Ibu. Misal pertemuan pertama, kami itu ingin mereka mendeteksi dirinya sendiri dulu. Sadar potensi mereka apa, maunya gimana. Jadi melihat dari, oh Kak, aku masuk Inten itu aku grade D. Jadi mereka ketika tahu bekal awalnya berapa, mereka bisa memperlakukan dirinya sesuai bekal awalnya tadi. Oh aku grade D Kak, kalau temanku grade A. Ya wajar sih kalau temanku tambahannya cuma sekali, karena dia sekali belajar ngerti gitu kan. Berarti kalau aku harusnya berkali-kali dong Kak. Nah, jadi di sini kami menyadarkan dulu, kamu itu kemampuan awalmu bagaimana? Kamu itu pengen kuliahnya kemana? Minat bakatmu apa? Nah, baru nanti kita perdalam di pertemuan berikutnya bedah jurusan Bapak Ibu. Sebenarnya ini sudah kami cicil. Kalau Bapak Ibu mungkin turut menyimak, di hari Minggu kemarin ya, jam 7 sore, itu kami sudah melakukan kegiatan alumni menyapa Bapak Ibu. Itu seminar. Tujuannya apa? Supaya anak-anak tidak salah ekspektasi. Di situ kami mengundang ex-siswa Inten, nah ini Bapak Ibu, kami mengundang ex-siswa Inten yang sudah bekerja ataupun yang masih kuliah tapi semesternya akhir-akhir Bapak Ibu. Buat apa Mbak? Buat mereka ngomong, aku lulusan dari manajemen UGM, sekarang aku bekerjanya di bidang ini. Nah itu akan dijelaskan Bapak Ibu.
Jadi biar mereka itu tidak berekspektasi, oh ternyata di fisiologi UNER itu yang dipelajari kayak gini ya. Padahal bayangan saya nggak kayak gitu. Nah, itu kami kenalkan dalam kegiatan ini Bapak Ibu. Dan di sini mereka bebas bertanya apapun seputar jurusan tersebut. Kak, dulu skornya berapa misal. Nah, itu bisa diketahui Bapak Ibu. Jadi minta tolong Bapak Ibu, kemarin yang hadir masih sangat sedikit. Jadi nggak ada 50% dari siswa. Tapi siswa yang hadir itu menyampaikan, saya akan ikut lagi Kak. Itu sangat-sangat ngasih insight ke saya. Jadi minta tolong ya Bapak Ibu, besok ini kami adakan lagi, jamnya sama, dengan jurusan yang lebih variatif lagi. Nanti minta tolong putra-putrinya diingatkan Bapak Ibu. Besok jam 7 malam. Oh iya, ini hari Minggu ya. Saya pikirnya hari ini Sabtu Bapak Ibu ya. Enggak nanti. Ya mohon maaf. Online betul. Jadi online nanti via Zoom Bapak Ibu. Oke, betul nanti malam ya Bapak Ibu. Minta tolong diingatkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain program seperti itu tadi, next Tommy. Ini kan lebih ke pembentukan anaknya gitu. Jadi ini memang PR untuk tim konsultasi. Tapi di sini Bapak Ibu, ini juga saya sampaikan ke adik-adik setiap masuk ke kelas-kelas. Program Inten itu terpadu. Artinya apa? Nggak bisa kamu pilih-pilihin kayak kamu makan nasi goreng. Wis aku nggak suka cabenya disingkirin, aku nggak suka sayurnya disingkirin, aku nggak suka sosisnya disingkirin. Nah, nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi program kami ini terpadu, harus dilakukan secara menyeluruh. Karena ketika salah satu saja tidak diikuti, maka tidak menjamin yang lainnya berjalan baik. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, kita ada konsultasi. Konsultasi yang tadi, konsultasinya ada 3 Bapak Ibu. Ada layanan personal, boleh langsung ke tim konsul, kayak yang saya ceritakan tadi. Yang kemarin sore ada yang nangis, kayak gitu. Nah, itu personal Bapak Ibu. Bisa ke wali kelas, bisa ke tim konsul. Yang kedua, konsultasinya klasikal. Klasikal itu kami yang masuk ke kelas-kelas memberikan inspirasi yang temanya tadi Bapak Ibu. Jadi kayak menyadarkan potensi mereka tadi kayak gitu. Kemudian nanti ada beda jurusan. Nah, yang ketiga, yang seminar itu tadi Bapak Ibu, itu namanya konsultasi virtual. Jadi konsultasi itu kami ada 3 model tadi. Kemudian KBM-nya Bapak Ibu. Nah, kalau karakter mereka sudah baik, itu akan menunjang ke pembelajaran mereka. Di sini kita ada 3 tahap belajar plus 3 latihan tryout. Saya jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Nah, ini 3 tahap belajar Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan, semisal di materi ujian UTBK ada trigonometri. Mungkin yang pernah belajar matematika agak ingat ya trigonometri ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu ketika pembelajaran trigonometri, putra-putri Bapak Ibu tidak masuk di Inten. Berarti tahun depan ketika ketemu soal trigonometri, mereka bisa nggak Bapak Ibu mengerjakan? Tidak bisa Bapak Ibu. Karena mereka tidak masuk gitu. Berarti gimana dong Mbak? Syarat utamanya supaya mereka bisa paham Bapak Ibu, mereka harus hadir di jadwalnya tadi. Supaya mereka dapat informasi tentang materi itu tadi Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu, kami harapkan kehadirannya tepat waktu. Nanti Bapak Ibu akan dibagikan kuis, ya. Silakan dicek kuisnya. Di situ, kalau misalkan Mbak, teman-temannya kuisnya itu 80-100. Anak saya kok dapatnya 50. Jangan buru-buru dimarahi Bapak Ibu. Tolong ditanyakan dulu, Dek, pas pelajaran matematika kemarin, apakah kamu datangnya terlambat? Terus kalau dia jawab, ya Mas, soalnya aku masih ada kegiatan di sekolah, jadi aku datangnya terlambat, gitu kan? Nah, itu bisa kita, bahasanya gini Bapak Ibu,
kan dia sudah tertinggal materi di awal. Maka sangat wajar kalau dia menjawab kuisnya hanya sedikit. Kebayang ya Bapak Ibu ya? Karena penjelasan gurunya yang bagian awal kan dia tidak mendengarkan. Jadi di situ dia nggak bisa ngerjain yang bagian awal. Nah, maka Bapak Ibu di sini toleransi batas keterlambatan adalah 15 menit kalau nggak ada konfirmasi. Kalau dengan konfirmasi misalnya, Kak perjalanan banku tiba-tiba bocor. Nah, itu kami berikan waktu dispensasi 30 menit. Jadi kalau sudah lebih dari 16.45, mohon maaf itu memang tidak kami izinkan masuk ke kelas. Kenapa? Ya tadi Bapak Ibu, kalau kuisnya paling jelek sendiri gara-gara dia ketinggalan materinya tadi, kekhawatiran kami adalah dia asumsinya gini, oh berarti aku bodoh ya, teman-temanku dapatnya 100, aku cuma dapat segini. Padahal kan masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah dia terlambat mendengarkan penjelasan guru yang bagian awal. Berarti di mana Mbak Le anakku telatnya lebih dari 30 menit dipulangkan? Tidak. Nanti kalau lebih dari 30 menit, tetap saja ngetuk pintu, tapi nggak usah masuk, gurunya ngasih arahan. Ini dikerjakan soal kuisnya dulu sebisa kamu. Nah, nanti pas istirahat, gurunya akan memfollow up. Atau nanti dikasih instruksi, ini dek modulnya yang bagian ini kamu baca, latihannya yang bagian ini kamu coba dulu. Nah, jadi mereka tidak pulang Bapak Ibu. Terus Mbak, kan berarti dia nggak masuk nih pelajaran itu gitu kan. Nah, nanti UTBK kalau pelajaran itu keluar gimana dong? Harus proaktif make up kelas. Jadi ketika dia terlambat kayak gitu, dia boleh langsung janjian dengan gurunya. Kak, aku besok nggak ada jadwal les. Jam segini kakak bisa nggak? Aku mau ganti materi yang tadi aku terlambat. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau putra-putri Bapak Ibu tidak hadir di Inten, entah karena sakit, entah ada kegiatan penting di sekolah, bisa make up kelas. Bayar nggak Mbak kalau tambahan? Tidak. Semua program kami sudah include, itu sudah terbayarkan dari yang disepakati di awal. Jadi nanti selama 1 tahun tidak ada penambahan biaya apapun Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, lalu Bapak Ibu fokus. Jadi mohon maaf, ketika jam pembelajaran lalu Bapak Ibu WA atau telepon, idealnya itu tidak dibalas. Kenapa? Karena HP adik-adik sudah off, sudah kami masukkan ke dalam kotak. Kenapa? Supaya ketika mereka belajar, mereka nggak ke distract. Tingtung, Shopee promo sekian persen. Apalagi tanggal muda ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ketika pembelajaran HP adik-adik itu kami masukkan ke dalam kotak. Hanya kemarin saya masuk di kelas G, itu ada yang gini, Kak ini Kak ada yang HP-nya 2 Kak, HP-nya 2 Kak, kayak gitu. Cuma kan nggak bilang namanya siapa, jadi dia cuma ngumpulin satu kayak gitu. Jadi Bapak Ibu minta tolong, kalau HP putra-putri Bapak Ibu jumlahnya lebih dari 1, bocorkan ke wali kelas. Supaya apa? Supaya ketika pembelajaran itu kami memastikan semuanya masuk di dalam kotak. Jadi supaya benar-benar fokus Bapak Ibu ketika di kelas. Dan, kalau yang seperti ini sudah disampaikan ke adik-adik Bapak Ibu. Dan insya Allah adik-adik kalau tidak hadir itu berkabar kok. Sejauh ini masih aman Bapak Ibu. Yang berikutnya Bapak Ibu, pertanyaannya gini. Mereka belajar hari ini. Tapi ujiannya masih tahun 2027. Setahun lagi. Bisa nggak Bapak Ibu menjamin mereka akan ingat yang mereka pelajari hari ini? Tidak. Itulah Bapak Ibu program kami. Mengingat Bapak Ibu. Gimana supaya mereka ingat? Ya mereka harus mencatat. Catatan itu sangat wajib di Inten. Dan itu selalu kami periksa sebelum tryout. Bahkan kalau catatan mereka nggak lengkap, mohon maaf, mereka tidak diberikan tanda tangan progres, Bapak Ibu. Kenapa? Ya, kalau kami ngomongnya kayak gini ke anak-anak Bapak Ibu. Dek, kamu boleh tidak mencatat kalau kamu sudah menjadi Tuhan. Karena cuma Tuhan ya, nggak bisa lupa. Jadi memang harus rendah hati Bapak Ibu.
Kadang ada yang dia itu merasa ketika dijelaskan bisa, terus nggak mau nyatet. Nah, itu ada. Aku loh kalau bisa nih, kuisku bagus gitu kan ya. Betul hari itu. Tapi kan 1 tahun lagi kita nggak tahu. Nah, tujuannya mencatat itu tadi Bapak Ibu. Apabila mereka lupa di tahun depan, supaya mereka punya alat untuk tetap belajar tadi. Dan nanti monggo Bapak Ibu dilihat di rumah, apakah mereka ketika di rumah itu ngecek-ngecek catatannya. Nah, kalau anak inten 2 tahap ini aman Bapak Ibu. Yang kurang aman di tahap ketiga. Terampil. Seperti saya jelaskan tadi Bapak Ibu, soal UTBK itu dikerjakan 1 soal nggak sampai 1 menit. Jadi kalau hanya sebatas ingat, oke ingat, tapi dia nggak punya kecepatan untuk mengerjakan itu, maka skornya juga nggak bisa tinggi Bapak Ibu. Berarti Mbak supaya jadi terampil gimana? Memindahkan ilmu yang di otak ke ujung jari. Jadi kalau di inten itu anak-anak yang udah levelnya high gitu Bapak Ibu, mereka itu ngerjain soal sudah nggak mikir. Kenapa? Pakai refleks. Jadi ketika dia melihat soal apa, dia udah auto tahu, oh ini pakai yang ini. Jadi sangat efisien di waktu Bapak Ibu. Itulah yang kami latih. Caranya gimana Mbak? Nah, caranya adalah, ini Bapak Ibu. Next. Melalui tryout. Ini salah satunya Bapak Ibu. Kenapa tryout Mbak? Ya, kan nanti yang mereka hadapi soal ya Bapak Ibu ya. Maka mereka pun harus berlatih soal. Jadi ini yang sering salah paham Bapak Ibu. Nih, tryout itu di intake, ada yang offline. Jadi 4 kali tryout pertama offline, baru setelah itu online semua. Kenapa begitu? Oke, tryout pertama ini saya sebut saja tryout intake Bapak Ibu. Tryout intake itu ada pengawas. Jadi diawasi guru. Ada waktu. Pakai blocking time Bapak Ibu. Jadi misal waktu biologi, nah waktunya habis. Oke, ganti fisika. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami latih demikian. Berarti karena mereka diawasi dan mengerjakannya ada batas waktu, bisa jadi, Kak, aku rumusnya loh sangat-sangat hafal. Kalau ditanya aku bisa. Tapi pas ngitung, Kak, aku kehabisan waktu. Makanya aku nggak nemu jawabannya. Nah, dari situ otomatis nilai pre-nya belum maksimal Bapak Ibu. Misalkan baru 50%. Jangan dimarahi Bapak Ibu. Kenapa ya? Kondisinya itu tadi. Mereka mengerjakan dengan dibatasi waktu. Tapi, nah soal ini, soal yang sama Bapak Ibu ya. Soal yang sama ini, yakni soal terat ini, kami bagikan ke adik-adik, kita minta dikerjakan lagi di rumah dengan waktu 1 minggu. Boleh lihat catatan, boleh lihat modul, tapi nggak boleh tanya siapapun Bapak Ibu. Kenapa? Kami melatih supaya mereka bisa menyelesaikan masalah secara mandiri. Jadi semisal Bapak Ibu ada yang dosen, meskipun bisa nggak usah diajarin Bapak Ibu. Jadi itu memang kami pengennya, coba kamu bisa nggak pecahin masalahmu dalam waktu 1 minggu. Itulah yang kami sebut dengan tryout at home. Sayangnya Bapak Ibu, meski waktunya 1 minggu, bisa dikumpulkan Sabtu gitu ya, anak-anak itu sukanya mepet, iya. Hari Jumat baru dikerjakan semuanya. Hasil apa? Meningkat nggak kira-kira nilainya kalau mepet-mepet? Tidak. Padahal idealnya kalau boleh lihat catatan, boleh lihat modul, meningkat nggak Bapak Ibu? Harusnya meningkat. Jadi ketika tryout at home tidak meningkat, disitulah sah untuk diingatkan Bapak Ibu. Kalau mau dimarahin, monggo. Artinya apa? Di situ tidak terjadi effort oleh anaknya selama 1 minggu itu Bapak Ibu. Padahal kalau dia mau nyicil sehari 1 pelajaran, nggak sampai seminggu itu bisa selesai Bapak Ibu. Nah, jadi di sini misalkan nih naik jadi 80
Tapi kan belum 100% ya Bapak Ibu ya. Makanya kita beri yang namanya progres. Progres itu masih soal tryout tadi Bapak Ibu, soal yang sama. Nanti mereka nempel di buku kayak gini, tapi yang ukurannya besar Bapak Ibu ya. Nah, folio bergaris kayak gini, ditempel di samping sini, lalu sampingnya dibuat pembahasan. Kenapa Mbak dikasih pembahasan? Ingin kami pastikan, Dek, nomor 1 jawabanmu betul A, caranya kok salah, ini dapat dari mana? Nah, mana tahu cap, cicuk gitu kan Bapak Ibu. Makanya kita periksa Bapak Ibu. Kita periksa, kalau misalkan, oh nomor 7 sudah betul, caranya sudah betul, tapi terlalu panjang Dek. Kamu ngerjakannya kayak gini, nanti UTBK ini nemu jawabannya, tapi waktumu habis buat satu soal. Kita ajarin yang lebih simpel. Itulah progres Bapak Ibu. Jadi mereka membuat pembahasannya supaya kami bisa memastikan anak ini itu ngerjain jawab benar karena hoki atau memang paham. Nah, itu namanya progres Bapak Ibu. Waktunya kurang lebih 2 minggu. Kalau satu hari mereka mau membahas satu soal ya, satu pelajaran, harusnya 1 minggu itu selesai Bapak Ibu. Karena kan logikanya gini Bapak Ibu, saya contohkan misalnya progres penalaran umum. Jumlah soal ada 25 soal. Nah, ketika tryout di Impact, mereka bisa katakan 15 soal. Berarti yang masih salah berapa soal Bapak Ibu? 10. Kemudian dikerjakan lagi di rumah, at home. Sudah benar jadi 22 soal. Berarti yang masih salah berapa Bapak Ibu? 3. Berarti progres ini intinya kan tinggal menanyakan 3 soal ditanyakan ke. Jadi progres itu adalah menanyakan ke guru yang mereka tidak tahu. Tapi di sini Bapak Ibu terkadang anak-anak mengerjakan sesuatu itu sebatas rutinitas dan formalitas. Jadi kadang mereka ya sudah kopas jawaban teman, bagi-bagi. Oke, aku yang PU, nanti kamu yang PM, kamu yang PK gitu. Nah, nanti udah selesai semuanya ngumpul, tulis-tulisan bareng kayak gitu Bapak Ibu. Padahal tadi Bapak Ibu, keinginan kami adalah di situ ada kejujuran. Kenapa? Hasil tryout ini kami gunakan sebagai salah satu alat untuk bahan evaluasi perkembangan mereka. Jadi di Intan itu tidak ada yang permanen Bapak Ibu. Anak per anak ditangani secara personal. Maksudnya gimana Mbak? Semisal putra-putri Bapak Ibu grade D gitu kan ya. Nilai tesnya misalkan rendah. Nah nanti kan ada program aljabar. Kita lihat perkembangannya. Dengan aljabar itu ada peningkatan atau tidak. Lalu kita lihat kuisnya. Kita lihat nilai tryout-nya. Oh ternyata meningkat nih. Kamu lebih expert daripada teman sekelasmu. Akan kita tarik naik ke kelas yang dia. Begitupun kondisi sebaliknya Bapak Ibu. Bisa aja dia ketika tes A. Tapi karena dia tertinggal oleh teman-teman yang lain, anak ini nggak kuat di kelas itu. Kita tarik turun. Jadi hal itu kami perhatikan berdasarkan perkembangan putra-putri Bapak Ibu. Bukan berdasarkan request dari putra-putri Bapak Ibu. Karena kemarin sudah ada yang request. Dia grade D, maksa minta naik ke grade C dengan alasan temannya di situ. Dan di situ orang tuanya juga support. Mbak, nanti anaknya nggak semangat loh Mbak kalau nggak ada temannya. Oke, kita coba. Ya, seperti prediksi kami, Bapak Ibu. Dalam 1 minggu, itu izinnya sudah 50%. Jadi kalau Intan itu belajarnya 6 kali, dia sudah nggak masuk 3 kali. Dan di izinnya itu, Kak, saya ini dan ini izin. Ada menteri datang ke sekolah.
Kak, saya ini dan ini dan ini izin ada kegiatan ini di sekolah. Kak, saya ini dan ini dan ini. Nah, kompak Bapak Ibu. Nggak masuknya kompak, bertiga itu. Saya coba cross check ke teman-temannya. Benar tadi di sekolahmu tadi menteri datang. Itu 5 hari kemarin, Kak. Bahkan ada temannya yang ngasih bocoran. Kak, maaf ya, ini saya nggak mau ngadu. Tapi mereka bukan aktivis kok, Kak, di sekolah. Tapi izinnya itu selalu ngomongnya kegiatan sekolah. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi di sini minta tolong Bapak Ibu benar-benar percaya kepada kami, di mana putra-putri Bapak Ibu diletakkan, memang disitulah seharusnya mereka diletakkan. Nanti kalau memang harus turun ya kita turunkan, kalau memang harus naik ya kita naikkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu Bapak Ibu selain tryout ini tadi, salah satu alat mereka untuk berlatih itu adalah kuis. Mohon maaf kalau kemarin kuis ini sempat bikin miskom dengan orang tua. Miskom gimana Mbak? Jadi Bapak Ibu, setiap kali habis pembelajaran di 15 menit terakhir kami ada kuis. Nah, kuis itu untuk menilai mereka paham nggak? Kayak gitu. Ketika nilai mereka belum 100, maka mereka pulang harus dengan nilai 100, Bapak Ibu. Loh, maksudnya gimana, Mbak? Misal soalnya 10, di kelas masih benar 7. Harapan kami, 3 soal yang mereka kesulitan tidak dibawa pulang, Bapak Ibu. Tapi mereka ketika kelasnya keluar, bertanya ke gurunya. Kak, 3 soal saya yang masih salah, ini gimana, Kak? Supaya apa? Supaya tidak numpuk kesulitan mereka. Nah, jadi Bapak Ibu mohon maaf sekali kalau kami memang di jadwal tertulis sampai 20.00 sampai jam 8 nggih. Tetapi mungkin di realitanya Bapak Ibu nyemput. Loh katanya keluarnya jam 8 lah, ini wis mau setengah 9 kok anaknya belum keluar gitu kan nggih. Nah, itu mereka mungkin sedang menanyakan kuis yang masih salah di kelas. Seperti itu Bapak Ibu nggih. Jadi mohon bersabar untuk yang menjemput. Kalau kondisinya seperti itu ditunggu. Kalau misalkan Bapak Ibu ragu dia masih di dalam atau enggak, boleh cek ke front office. Jadi ditanyakan, Mbak tadi anakku kelas ini itu sudah keluar apa belum? Nah kayak gitu nggak apa-apa. Karena bisa aja mereka udah keluar kelas, tapi masih di ruang diskusi bertanya kuis itu tadi Bapak Ibu. Nah, ini jadwal tryout kami Bapak Ibu. Jadi benar-benar minta tolong di tanggal-tanggal ini, enggak apa-apa Bapak Ibu enggak usah difoto, nanti kami kirim plus kalender akademik 1 tahun. Jadi nanti kalendernya juga kami berikan. Nah, jadi Bapak Ibu minta tolong nanti di tanggal-tanggal ini tadi tidak diajak berkegiatan, ya, enggak diajak keluar apapun itu acara keluarga atau mungkin Mbak mau umroh misal, bisa mencari waktu yang sekiranya kita setting liburnya kapan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kami berikan kalender akademik 1 tahun. Jadi dicek aja. Di situ ada tanggal-tanggal merah, tanggal libur itu kapan. Nah, itu monggo bisa diajak untuk berkegiatan. Kayak gitu. Nah, lalu Bapak Ibu terkait perubahan sukses UTBK itu hanya ada sedikit penyesuaian saja, yakni literasi. Untuk literasi, ada literasi bahasa Indonesia, ada literasi bahasa Inggris. Nah, perubahannya di sini Bapak Ibu. Literasinya dulu memang saintek sosum, tapi dapatnya random. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang mau anak IPA, dia juga dapat saintek, dia juga dapat sosum. Mau anak IPS, dia juga dapat saintek, dia juga dapat sosum. Lah terus ya apa Mbak, anakku dapat literasi kimia, anakku IPS gitu kan. Nah, itulah Bapak Ibu, ini program yang ada di Jawa Timur saja. Kami menempel, ada namanya pekan literasi, kami menempel teks ya, bacaan di kelas. Nanti Bapak Ibu kalau masuk ke ruang kelas bisa dilihat. Waktunya 2 pekan, kami harapkan anak-anak proaktif membaca itu. Dan setiap 2 pekan kami ganti. Pekan ini teksnya sosum.
Pekan depan ganti saintek. Pekan berikutnya susum lagi. Berikutnya saintek lagi. Supaya apa? Supaya mereka tidak kaget ketika harus membaca yang bukan tadi, yang bukan sesuai keilmuannya. Kayak gitu. Nah, lalu yang berikutnya ini Bapak Ibu tadi sudah sedikit saya singgung. Untuk jadwal kita ada jadwal wajib yang harus diikuti, tapi juga ada jadwal tambahan atau kalau di sini ditulisnya jadwal merdeka. Jadwal tambahan itu ada yang dibuat oleh cabang. Nah, itu jadwal tambahan wajib Bapak Ibu. Ada yang sesuai permintaan mereka. Ini enggak ada contohnya ya, yang apa ini kendali ya. Jadi Bapak Ibu, kemarin kami juga sudah membuat format kita tempel di kartu progres. Kami bisa tahu anak itu misal sering tambahan mapel apa. Jadi di situ ada tanda tangan guru, ada mapelnya, ada tanggalnya, dan ada pembedanya. Satu by request, satu wajib. Nanti ketika terdeteksi anak itu cuma tambahan wajib, toh. Nah, wali kelasnya akan ngomong, Dek, kamu kok sejauh ini hanya ikut tambahan wajib. Kok nggak pernah minta tambahan yang personal. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ini kita ada pemantaunya. Next, sorry. Lanjut. Nah, kalau hari belajar sesuai kesepakatan Bapak Ibu, hanya yang kelas lulus itu seminggu 2 kali dulu, baru Oktober 3 kali. Kenapa begitu Mbak? Supaya satu hari dipakai mengeksplor sesuai kebutuhan dia. Tapi kalau anak kelas grade dari A sampai D Bapak Ibu, seminggu langsung 3 kali. Kenapa begitu Mbak? Karena yang satu hari kami beri aljabar. Karena ketika tes, dia lemah di hitungan. Kayak gitu. Nah, ini Bapak Ibu, ada yang namanya wali kelas. Wali kelas nanti akan kami kenalkan. Di situ fungsinya tempat Bapak Ibu menyampaikan, anak saya itu harus gini, Mbak, gini, gini, gini. Begitupun wali kelas menyampaikan, Bu, anaknya gini, 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 gini. Mohon di rumah di treatment seperti ini. Nah, itu wali kelas Bapak Ibu. Nanti nilai tryout, nilai kuis, kehadiran akan diberikan juga. Pak, yang apa langsung 4 program intensif yang itu. Nah, lalu Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu. Jadi nanti program belajar di Inten itu sudah ditakar berdasarkan kebutuhan adik-adik. Yang pertama program reguler. Reguler itu dari Juli sampai November, kami akan fokus memberikan 60% kebutuhan sekolah, 40% nyicil UTBK. Kenapa? Karena masih ingin membenahi nilai rapot plus mempersiapkan PKA. Nah, lalu nanti Desember sampai Maret itu intensif Bapak Ibu, sekolah kebutuhannya sudah berkurang, jadi di situ kita buatnya 30%. Baru 70%-nya fokus ke SNBT. Kalau super intensif, sekolahnya sudah tuntas, sudah selesai. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, pengalaman di Malang, beberapa sekolah tahun kemarin dan tahun sebelumnya, ada yang ketika kami program super intensif, tapi mereka ujian akhir sekolah. Jadi untuk yang kasus-kasus seperti itu, untuk mengantisipasi Bapak Ibu, makanya di sini tadi program SNBT-nya sudah kami berikan 70%. Kayak gitu. Nah, super intensif nanti 100% bahas UTBK, lalu kita dampingi sampai persiapan mandiri. Jadi kita benar-benar tuntas sampai anak-anak mencoba semua jalur tadi Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan mereka lolosnya lebih awal ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini untuk programnya tadi. Oke. Ya jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu gambaran program kami 1 tahun ke depan. Nanti akan ditutup dengan konsultasi pemilihan jurusan. Seperti apa itu Mbak? Nanti di pertemuan orang tua yang berikutnya akan saya jelaskan. Seperti itu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya kembalikan ke Pak Amdanto. Oke, terima kasih banyak Bu Aisyah dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih. Ini tadi
Masih dua saf Bapak Ibu, tapi kayaknya di balik pintu itu ada di Bapak gitu. Di balik pintu ada yang datang lagi ternyata gitu kan. Nah. Oke, Bapak Ibu sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya. Kita di pemaparan sangat-sangat luar biasa. Sekali lagi bukan jenengan yang belajar, bukan kami yang belajar, tapi putra-putri kita semuanya yang akan belajar menikmati 1 tahun pembelajaran ini. Keren. Bapak Ibu, tadi kita mulainya jam berapa tadi Bapak Ibu? 9 lebih 15. Nah, jadi tadi kan tahu Bapak Ibu kenapa kok saya molorkan sampai 15 menit. Nah, jadi sama seperti putra-putri kita. Batas keterlambatannya adalah 15 menit. Nah, jadi 9.15 menit tadi sama. Jadi kita mulai untuk sesi pertemuan orang tua siswanya. Nah, kemudian tadi ada 3 tahap belajar Bapak Ibu apa saja? Depannya M. Memahami, kemudian yang kedua adalah mengingat, dan yang ketiga adalah terampil Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, makanya anak-anak kami suruh mencatat pada saat kelasnya. Nah, biar kita sama-sama ingat, anak-anak ingat, apalagi anak-anak yang belajar. Nah, oke, sebelum kita masuk ke sesi kelasnya, Bapak Ibu ada titipan pesan dari Direktur Operasional Proses Inten Jawa Timur, kayak gitu. Monggo kita bisa simak sama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah hadir dalam acara pertemuan orang tua siswa pertama yang kita adakan di tahun ajaran baru ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah mendapat banyak penjelasan dari kepala cabang mengenai akademik. Namun percayalah, ada sesuatu yang jauh lebih penting untuk kita bicarakan terlebih dahulu. Karena sesungguhnya keberhasilan anak bukan dimulai dari ruang kelas. Keberhasilan mereka justru dimulai dari kesepahaman antara Inten dan orang tua. Hari ini adalah titik awal perjalanan kita bersama. Bukan perjalanan Inten, bukan perjalanan Bapak dan Ibu, tapi perjalanan anak-anak kita. Dan perjalanan itu hanya berlangsung sekitar 7-8 bulan sampai ujian PTN terakhir. Mungkin bagi kita 8 bulan terdengar cukup lama Bapak Ibu. Tetapi percayalah, bagi anak-anak yang akan menjalani hari demi hari dengan tekanan belajar yang tinggi, waktu itu akan terasa sangat singkat. Karena setiap minggu mereka akan menghadapi target baru, setiap bulan akan ada evaluasi baru, dan tanpa terasa mereka sudah berdiri di depan gerbang ujian yang menentukan masa depan mereka. Seringkali kita melihat anak hanya sedang belajar. Padahal sesungguhnya mereka sedang memikul banyak beban sekaligus. Mereka tetap harus mengikuti pelajaran sekolah, mereka mengejar nilai raport, mereka mempersiapkan TKA, mereka juga mengikuti tryout di Inten, mereka juga mempersiapkan SNBP, lalu mereka juga harus bertarung di SNBT, dan semua datang hampir bersamaan. Beban akademiknya sangat besar, tekanan mentalnya juga sangat besar. Dan tidak semua anak mampu menceritakan apa yang mereka rasakan Bapak Ibu. Ada anak yang tetap tersenyum, tetap bercanda, tetap mengatakan aku baik-baik saja. Padahal di dalam dirinya sedang terjadi pertarungan yang luar biasa. Mereka takut gagal, takut tidak cukup pintar, takut tertinggal dari teman-temannya. Dan yang paling sering mereka takutkan adalah takut mengecewakan orang tua. Kami percaya satu prinsip sederhana. Anak tidak pernah berhasil sendirian. Kami menggambarkannya dengan sebuah segitiga. Di puncaknya ada anak. Di sisi kiri ada guru, di sisi kanan ada orang tua. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kepala cabang. Dan ketiga sisi ini saling menopang. Kalau satu sisi melemah, maka seluruh segitiga kehilangan keseimbangannya. Jadi ada peran guru, peran orang tua, dan peran Inten. Ada satu wilayah yang tidak pernah bisa kami masuki. Apa itu? Apa yang terjadi ketika pintu kamar anak tertutup pada malam hari? Guru tidak tahu. Apakah malam itu dia menangis?
Apakah ia sedang kehilangan semangat? Apakah ia sedang merasa minder? Apakah ia sedang merasa gagal? Dan yang mengetahui semua itu adalah orang tua. Jadi Bapak Ibu, tidak ada guru yang bisa menggantikan posisi Bapak dan Ibu di rumah. Karena rumah adalah tempat anak melepaskan semua topengnya. Itulah mengapa komunikasi menjadi sangat penting. Karena itulah Inten tidak ingin berjalan sendiri Bapak Ibu. Kami akan terus memberikan informasi mengenai perkembangan anak, hasil kuis, tryout, perkembangan belajar, kehadiran absensi, dan berbagai evaluasi lainnya. Tujuannya bukan sekedar membuat laporan, tetapi supaya kita melihat anak dari data yang sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita membangun komunikasi yang terbuka. Kami memberi informasi kepada Bapak dan Ibu. Begitu juga sebaliknya. Kami juga berharap Bapak dan Ibu memberi informasi kepada kami. Kalau anak mulai kecanduan game, mulai terlalu lama bermain media sosial, mulai kehilangan motivasi, mulai sering begadang, melakukan hal-hal yang tidak baik, atau ada masalah lain di rumah, sampaikan kepada kami. Kami terbuka. Karena semakin cepat kami mengetahui kondisinya, semakin cepat pula kami bisa membantu. Dan kalau kami boleh menitipkan 5 hal kepada Bapak dan Ibu, inilah yang kami harapkan. Pertama, jadilah pendamping bukan hanya pemeriksa nilai. Karena anak tidak hanya membutuhkan orang yang bertanya, nilaimu berapa? Tapi mereka juga membutuhkan orang yang bertanya. Hari ini kamu capek ya? Anak yang merasa didengar akan lebih mudah menerima arahan. Kedua, peka terhadap kondisi mental anak. Kalau mulai sering berkata aku tidak bisa, aku kalah dari teman, aku capek, jangan anggap itu kalimat biasa Bapak Ibu. Bisa jadi itu adalah sinyal bahwa mereka sedang kehilangan harapan. Ketiga, jaga ritme kehidupan di rumah. Kalau boleh, Bapak Ibu perhatikan tidurnya. Sudah cukup atau tidak? Jam belajar yang teratur, boleh konsultasi dengan wali kelas, dan waktu istirahat yang sehat. Karena otak yang lelah, itu nggak bisa menyerap pelajaran dengan baik. Keempat, bangun disiplin melalui kebiasaan Bapak Ibu, bukan tekanan. Anak tidak membutuhkan teriakan setiap hari. Yang mereka butuhkan adalah rutinitas yang konsisten. Karena disiplin yang lahir dari kebiasaan, dari pemaknaan, dari latar belakang akan bertahan jauh lebih lama dibanding disiplin karena rasa takut. Yang kelima, bangun komunikasi yang rutin dengan wali kelas. Jangan hanya datang ketika masalah sudah besar Bapak Ibu. Jadikan komunikasi sebagai kebiasaan. Ini penting Bapak Ibu. Karena semakin cepat kita mengetahui perubahan anak, semakin besar peluang kita membantu mereka sebelum terlambat. Hari ini kita mungkin datang sebagai orang tua dan guru, tetapi mulai hari ini kita adalah satu tim. Kita memiliki satu tujuan yang sama. Kita ingin melihat anak-anak kita berdiri dengan bangga ketika nama mereka diterima di perguruan tinggi impian. Namun izinkan saya menutup dengan satu kalimat. Yang mengantarkan seorang anak sampai ke gerbang perguruan tinggi bukan hanya kecerdasannya, tetapi juga karena ada guru yang terus membimbingnya dan ada orang tua yang tidak pernah berhenti menopangnya ketika ia hampir menyerah. Mari kita jaga segitiga ini tetap kokoh, karena ketika guru, orang tua, dan anak berjalan dalam satu arah yang sama, peluang keberhasilan akan jauh lebih besar. Terima kasih Bapak Ibu. Tetap semangat. Sukses selalu. Mantap. Ya, Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kita di sini ada untuk mendampingi putra-putri kita semuanya, gitu kan. Perjalanan yang tidak sampai 1 tahun sebenarnya untuk kami menemani putra-putri Bapak Ibu, untuk putra-putri Bapak Ibu semuanya nanti akan memakai alma mater impiannya, sehingga program tadi yang dipaparkan oleh Bu Aisyah, gitu kan, 3 pilar suksesnya anak-anak kami dan juga Bapak Ibu semuanya akan selalu menjadi motivasi internal dan eksternal kita untuk meringankan beban mereka. Persaingan SNPMB memang ketat.
baik SNBP, SNBT, ujian mandiri, ataupun sampai kelas khusus internasionalnya, itu akan tetap ketat sampai kapanpun. Makanya kami ada program belajar proses intens, reguler, intensif UTBK, super intensif sampai mandiri kedinasannya, kami akan selalu ada untuk putra-putri Bapak Ibu semuanya. Nah, tapi program akademik ini yang baik harus didukung dengan karakter yang baiknya tadi, sebagai suatu fondasi awalnya. Sehingga karakter sama akademiknya akan selalu berjalan beriringan, kita jembatani dengan program konsultasinya. Sehingga program terpadu intan bisa jalan, sikap mental positifnya lewat program konsultasi, kemudian kegiatan belajar mengajarnya lewat 3 tahap belajar dan 7 kunci sukses belajarnya tadi itu, serta latihan keterampilannya melalui 3 sequence tryout-nya. Dan nanti di akhir Bapak Ibu kita akan ketemu lagi. Ya, di akhir programnya ada sesi konsultasi pemilihan jurusan. Apakah jurusannya ini sudah mantap diambil oleh putra-putri kita semuanya atau seperti apa ke depannya? Nanti ada sesi konsultasi pemilihan jurusannya. Oleh karenanya, Bapak Ibu, turut saya undang Bapak Ibu semuanya, guru-guru di internnya yang akan menemani putra-putri Bapak Ibu semuanya, sekaligus nanti akan mendampingi Bapak Ibu ke kursi kelasnya untuk sama-sama kita di talk, untuk sama-sama kita ngobrol, seperti apa putra-putri ke depannya. Monggo Bu Ragil, Bu Vivit. Untuk Bapak Ibu yang di Zoom, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Nanti putra-putri Bapak Ibu akan langsung dihubungi oleh wali kelasnya, dan wali kelas pun juga sama, akan menghubungi Bapak Ibu yang hadir dalam sesi Zoom pada pagi hari ini. Nah, nanti wali kelas izin setelah kita acara personal di Intan secara tatap muka, nanti kami izin untuk menghubungi Bapak Ibu secara personal Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang hadirnya di Zoom. Terima kasih atas kesediaan hadirnya, meluangkan waktunya di hari Minggu yang cerah ini Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bapak Ibu di Zoom, bisa untuk live Zoom-nya. Ya. Bapak Ibu semuanya, kayak gitu kan, tadi saya lupa memperkenalkan diri kayak gitu kan. Nah, perkenalkan nama saya Hamdani kayak gitu. Nah, saya akan mendampingi nanti putra putri Bapak Ibu semuanya untuk yang kelasnya Ma'had. Nah, mungkin Suaranya hilang, Mas. Suaranya hilang, Pak.
Suaranya nggak ada, Pak. Nggak ada suaranya, Pak.